Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Darmawan Motor Perjuangan. Channel membahas tentang seputaran mobil dan otomotif. Nah, teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini CRV yang keluhannya ngak-nguk di saat belok ya. Ngek itu kadang hilang, kadang timbul. Nah, ini karena unitnya ini 2000 cc yang menggunakan EPS, dia tidak menggunakan oli. Jadi kita akan kasih pelumas dulu untuk angka awalnya di bagian registernya, yaitu dengan cara nanti kita lumasi di bagian penyetelannya. Setelah itu nanti kita kasih juga di bagian asnya yang di karet boot yang kanan kirinya itu ya. Di situ kita kasih pelumas karena ini tidak menggunakan oli, jadi perawatannya seperti itu. Kita harus memberi pelumasan di bagian register dalamnya. Itu memang harus kita rutin ya untuk pelumasannya agar bosnya yang di kanan kirinya itu awet, tidak cepat termakan dan tidak cepat aus. Nah, itu nanti caranya kita dongkrak dulu. Kita dongkrak untuk mobilnya, nanti kita perlihatkan ya cara penyetelannya. Ini memang agak susah kalau untuk menyetel CRV ini karena tempatnya tuh terlalu sempit, ngelip ya. Jadi harus telaten, sabar mengerjakannya. Oke, kita akan lanjut untuk memberi pelumas untuk register untuk mobil ini. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini kita sudah di kolong untuk penyetelannya di sini. Nah, di sini ya untuk penyetelannya, dan memberi pelumasnya juga di bagian sini. Nah, karena di sini ada banyak gigi registernya, itu harus kita lumasin, harus kita beri grease ya untuk perawatan perkalanya agar tidak cepat aus. Nah, setelah itu nanti kita juga akan memberi pelumas di bagian blok atau as ujung sana situ. Itu juga kita kasih ya, nanti bootnya itu kita buka, kita kasih pelumas untuk asnya. Sebelah sini juga nanti kita kasih pelumas juga. Nah, sini. Nah, setelah itu baru nanti kita lepas dulu nih untuk baut penyetelannya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini sudah kita lepas ya tuh baut penyetelannya. Kita lepas dulu tuh bagian yang keluar tadi, baut besarnya. Setelah itu baru baut 14 itu tadi kita buka. Setelah itu kita keluarkan untuk pistonnya itu ke dalam, kita keluarkan menggunakan tang klip yang buka ya, lalu kita tarik keluar. Setelah itu kita isi untuk bagian grease atau gemboknya, kita masukkan ke dalam, baru kita tekan menggunakan piston. Setelah itu kita keluarkan lagi, baru kita isi lagi sampai merasa cukup, baru kita pasang kembali untuk piston dan baut penyetelannya. Oke, ini karena susah sendiri di kolong, jadi tidak kita record. Intinya kita masukkan kemari ya untuk grease nya dalam. Setelah itu tekan menggunakan pistonnya, itu lepas lagi pistonnya, isi lagi, lalu kita tekan lagi sampai terasa cukup. Oke, kita lanjut dulu. Nah, itu sudah kita kasih grease, sudah kita masukkan juga untuk pistonnya. Setelah itu kita keluarkan lagi, lalu kita kasih grease lagi ya, baru kita tekan lagi menggunakan piston sampai merasa cukup. Kalau sudah tinggal kita pasang dan kita setel. Oke, kita lanjut dulu. Nah, seperti ini untuk contohnya ya, grease-nya itu sudah kita kasih gemuk, itu tinggal kita tekan menggunakan pistonnya. Untuk pistonnya tuh seperti ini ya, pistonnya nih ya, ini pistonnya nanti yang menekan dan menyetelan untuk as yang di dalam, nanti kita tekan seperti itu. Nah, di gigi nanti dia akan masuk sendiri ke dalam gigi-gigi dan as setir yang ada di dalam. Nah, itu tujuannya untuk melumasi gigi-giginya agar tidak cepat aus untuk bagian setir as-asnya di dalam ya, agar tidak termakan. Nah, untuk bosingnya itu ada di sini, di ujung sini ya, di ujung sini.
itu ada bushingnya. Di situ juga harus tetap kita kasih pelumas juga. Itu nanti kita harus buka karet boot yang di sana ya, atau karet terotnya itu yang di ujung, nanti kita buka, kita lumasi di bagian asnya. Nah, cara merawatnya seperti itu agar lebih awet untuk tekstur ini tidak cepat termakan. Kadang yang buat cepat termakan itu karena dia aus ya, tidak ada pelumasannya, mengakibatkan tertekan terus untuk asnya, jadi cepat mengalami kerusakan. Dan untuk unitnya ini yang menggunakan EPS atau dinamo, yang tidak menggunakan oli power steering, jadi dia mengandalkan pelumasnya mengandalkan dari grease ini, dari gemuk. Jadi kalau gemuknya itu kosong ya otomatis ya itu tidak akan bisa dilumasin. Jadi kita harus servis berkalanya seperti ini, harus rajin melumasi di bagian registernya. Oke, seperti itu. Jadi untuk unit-unitnya jadi biasanya yang menggunakan EPS itu mobil sekarang sudah banyak ya, rata-rata semua menggunakan EPS, electronic power steering. Itu untuk Avanza, untuk Toyota, Daihatsu, juga untuk mobil jenis lain sudah menggunakan elektrik semua untuk setirnya. Jadi cara perawatannya itu seperti ini agar tidak termakan ya atau aus di bagian rak setir. Ada juga ras yang 2017 dan ke atas itu sudah mengalami bunyi di bagian kolong, itu karena penyebabnya seperti itu, tidak diservis berkala di bagian registernya ini. Jadi ini teman-teman bisa ngencangkan sendiri di rumah dengan yang penting kerja sabar, karena memang agak sulit, tempatnya di bawah terlalu sempit, jadi harus sabar dan telaten ya. Oke, ini kita masukkan pistonnya, tinggal kita tekan. Setelah itu kita setel untuk bagian buat penyetelannya. Untuk penyetelannya nanti kita buatkan ini ya. Ini kita masukkan dulu, baru kita kasih masukkan baut dan pernya untuk menekannya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini setelah sudah masuk pistonnya. Nah, untuk pistonnya masukannya kita bisa menekannya menggunakan obeng. Setelah tekan obeng, kalau sudah masuk, pistonnya, kita tinggal pasang spring. Ini ada springnya di dalam ya, ada springnya untuk menekannya ya. Nah, kita pasang springnya dulu. Nah, springnya ini kita pasang di sini ya posisinya. Setelah itu, nah kalau CRV ada sering ada ring tahanannya lagi, ini kita pasang juga ringnya. Kalau untuk CRV dia kuncinya 14 ya, 14 ring pas, boleh pakai shock juga boleh. Kita kunci dulu ya. Nah, kalau sudah kita kunci padat ya, tapi jangan terlalu padat sekali, nanti pernya bisa nggak kembali lagi. Ini kita setel seperti dia. Ini sudah kita padatin. Nah, ini sudah kita padati kuat. Nah, setelah ini kita buka sekitar setengah putaran ya, seperti ini ya. Misal posisi di sini, kita putar sampai posisi di sana. Ini kita tekan caranya seperti ini. Misalnya di atas ya, di atas, kuncinya di atas seperti ini. Nah, setelah itu kita putar. Nah, kita putar terus sampai setengah untuk di bawah. Karena nyangkut ya, kita putar paksa. Kita buat seperti ini. Nah, nyangkut. Nah, kalau sudah seperti itu, kita tinggal pasang untuk bagian baut luarnya tadi ya, baut luarnya. Setelah itu kita lumasi untuk bagian yang kanan kiri. Nanti baru kita setirnya kita belok-belokkan ke kanan dan ke kiri perlahan agar terlumasi semua untuk bagian-bagian asnya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, untuk cara melumasinya, kalau yang di bagian long terot
kita harus dongkrak bannya satu, naik. Setelah itu kita belokkan setirnya ke, kalau kita kerjakan di sebelah kiri, kita belokkan ke sebelah kanan untuk bannya. Setelah itu kita lepas untuk karet bootnya ini. Nah, sini ada cap, kita lepas, lalu kita tarik untuk karet bootnya. Nah, ini sepertinya sudah dilumasi juga ya, sudah pernah dilumasin. Sepertinya sudah dikerjakan juga sama orang lain nih, tapi keluhannya masih bunyi kata pemiliknya, tapi tidak bilang kalau tadi sudah masih garis. Ini garisnya masih baru nih, kondisinya baru, garisnya seperti masih baru ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi yang kita lumasin tuh bagian dalam sana tuh, itu yang ada bosnya tuh sana ujung. Nah, di bagian itu yang harus kita lumasi, harus kita kasih grease, bukan yang dari terot sini ya. Kalau ini di guli-gulinya ini yang diberi pelumas. Nah, kita harus beri pelumas di bagian sana dalam, kita leletkan di dalam sana, kita campur dengan menggunakan oli sedikit. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, ini sudah kita lumasi untuk yang bagian di dalam sana ya. Dalam sana kita beri nanti oli sedikit di bagian tangan. Kita kasih oli di tangan, nanti kita leletkan di asnya agar lebih itu ya, licin. Nanti begitu kita sorot, kita belokkan setirnya ke kanan dan ke kiri, nanti olinya bisa meresap ke dalam dan akan menjaga tetap basah di bagian asnya. Oke, seperti itu. Kita kasih pelumas dulu. Nah, jadi seperti itu cara merawat ya, untuk memberi pelumas untuk rak setir untuk mobil Honda CR-V yang Gen 3 yang menggunakan EPS untuk setirnya. Oke, semoga video ini bermanfaat ya untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.